contoh berikutnya. Di sini saya ketikkan buffer sebagai keterangan daripada program ini, yaitu program Python untuk mencetak 3 dimensi. Yang import cukup untuk mencetak saja ya. Nah, saya kasih fungsi yaitu import pprint ya, depth treat ya, depth nama fungsinya 3 dimension ya, dalam kurung A B C ya. Ini saya sudah siapkan, saya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Erdas Education. Materi kali ini pembahasan mengenai array dimensi banyak dari mata kuliah struktur data chapter 3 ya. Pembahasan di dalam video pembelajaran ini meliputi tentang array dimensi banyak dan studi kasusnya, perhitungan dengan array dimensi banyak. Yang berikutnya pembahasan yang kedua adalah triangular array ya. Yang ketiga adalah sparsity array atau array jarak. Dan berikutnya ada implementasi coding program dengan bahasa Python ya untuk array dimensi banyak ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk selalu memberikan subscribe, likes, dan notice bell-nya yang gratis ini agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik ya, array dimensi 3 atau 3 dimensional array ya digunakan untuk mengolah data dalam bentuk 3 dimensi atau 3 sisi ya, atau dikatakan tadi adalah dimensi banyak. Deklarasinya adalah tipe data, nama variabelnya indeks 1, 2, 3 ya. Misalnya tipenya integer ya, nama variabelnya A, indeks 1 3, indeks 2 4, indeks 3 2. Nah, penggambaran secara logika seperti ini adalah seperti dadu ya, bola dadu ya, yang bisa dilihat dari sisi depan, samping maupun atas. Nah, menentukan jumlah elemen dalam array dimensi 3 ya, yaitu VI sama dengan 1 sampai dengan N ya. V-nya ini adalah perkalian dari statement sebelumnya. Contohnya adalah suatu array dideklarasikan sebagai berikut ya. Integer A, indeks 3, 4, dan 2. Maka jumlah elemen array dimensi 3 tersebut adalah 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24. Yaitu. Saya lanjutkan ya. Nah, pemetaan atau mapping array dimensi 3 ke storage. Storage ini adalah tempat. Ya, jadi kita akan mengalokasikan nilai array dimensi itu ke dalam suatu alokasi tempat. Rumusnya adalah ya akeong M yang nama variabel, indeks 1 M, indeks 2 N, indeks 3 P sama dengan nilai awal data dari variabel M ya 0 0 0 ditambah kurung kurawa ya M dikurang 1 kali jumlah elemen 2 berarti yang indeks kedua, dikali jumlah elemen ketiga berarti indeks yang ketiga, ditambah N dikurang 1 berarti N ya, N dikurang 1 dikali jumlah elemen ketiga yaitu P ya, P di ya jumlah elemen ketiga P ditambah dengan P dikurang 1 yaitu berarti P dikurang 1 nya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, dikali dengan L. L ini adalah nilai tipe datanya, misalnya integer 2 gitu ya. Nah, contoh ya, suatu array A dideklarasikan sebagai berikut ya. Integer A ya, integer A 2 4 3 dengan alamat indeks arraynya A000 ya, berada di 0011 heksa dengan ukuran tipe data integernya 2. Tentukan berapa alamat array di A232 ya. Nah, di sini sudah dijabarkan ya. Di dalam ini ya, kasus ini. Nah, tentukan jumlah elemen array ya A2 3 4 ya, di mana nilainya adalah 2 4 dan 3 ya, sama dengan 24. Elemen arraynya ya 2 4 3. Nah, oke, kita masukkan ya, dimana ya untuk menentukan nilai ya elemen array dari indeks 2 4 dan 3 ya. Nah, di sini adalah ya harga awalnya
yaitu harga awalnya itu ini ya 001 heksa ya, ditambah dengan M. Ini rumus yang tadi kita masukin aja ya, 0011 heksa yaitu alamat alokasi storage index pertama yaitu 0011 heksa, ditambah ya kita bisa lihat nilainya M nya itu 2 dikurang 1 dikali jumlah elemen kedua adalah 4, terus jumlah elemen ketiga adalah 3 ya. Nah berarti dikali 4 kali 3 ditambah, kita lihat N dikurang 1 ya, N nya adalah 4 dikurang 1 dikali dengan jumlah elemen ketiga adalah 3. Oke ya, ditambah dengan P ya, elemen P berarti 3 ya, dikurang 1 kali 2. Nah berikutnya kita tinggal bagian ini dulu yang kita hitung ya, yang dari kurung awal pembuka sampai penutup ya, ini 2 kurang 1 1 kali 4 kali 3 ini 12 ditambah ya 4 kurang 1 kali 3 berarti 9 ditambah 3 kurang 1 2 dikali dengan 2 ya, ini berarti 12 tambah 9 tambah 2 dikali 2 berarti 46. Nah 46 desimal ini harus dikonversi ke heksa. Udah pernah ya saya jelaskan di pertemuan kedua tentang heksa. Nah 46 ini 2E ini didapat karena 46 dibagi oleh 16 ya, berarti 46 dibagi 16 itu 2, sisanya itu 14E ya, 14 jadi E. Nah berarti 2E 001 heksa ditambah 2E heksa berarti adalah 003F. Nah itu contoh pemetaan pada array dimensi banyak atau 3 ya. Nah saya lanjutkan ya, triangular array atau array segitiga ya. Triangular array ini dapat merupakan upper triangular array ya, seluruh elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0, ataupun bisa juga lower triangular ya, seluruh elemen di atas diagonal utama sama dengan 0 ya. Dalam lower triangular dengan n baris, jumlah maksimum elemen lebih kecil tidak sama dengan 0 pada baris ke I adalah 1. Karena total elemennya tidak sama dengan 0, tidak lebih dari, dengan rumusnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai dengan N ya. I nya sama dengan N ya, dikali N ditambah 1 dibagi 2 ya. Nah ini contohnya ya, kalau kita bisa lihat di sini ada A dan B, ini ada upper triangular array dan ada lower triangular array. Upper triangular array yang apabila elemen di bawahnya ini adalah 0, sedangkan lower triangular array apabila nilai di atas diagonal utamanya bernilai 0 ya, seperti ini ya. Nah ini ada upper, elemen di bawah diagonal utama 0, dan lower, elemen di atas utamanya adalah 0. Nah ini contoh ya, diketahui suatu array segitiga atas memiliki 3 baris dan kolom 3 baris yang memiliki 3 baris dan kolom, artinya 3 baris dan 3 kolom maksudnya ya. Nah tentukan berapa sih jumlah elemen yang bukan 0 pada array tersebut. Nah jadi ini ya, ini rumusnya kan, kalau n itu jumlah elemennya, berarti elemen barisnya itu 3 1 2 3, elemen kolomnya juga 3 ya, 1 2 3, berarti n 3 elemennya itu 3 ya, 3 masukin 3, n nya 3 ditambah 1 dibagi 2, 3 tambah 3 3 kok tambah 1 4 kali 3 12 bagi 2 ya, 12 6. Nah kita bisa lihat ya, kalau elemen ya triangular array elemen diagonal utama jumlahnya 0. Nah ini kita bisa lihat nih nilainya ya, berarti 6. Nah ini tinggal contoh. Berarti ini contoh bentuk adalah seperti di bawah ini ya. Berarti nilai jumlah elemen 6 nya itu adalah 1 2 3 4 5 6, sama juga 5 10 2 15 20 25, berarti 1 2 3 4 5 6 jumlah elemennya. Nah itu untuk pembuktian sebuah array ya, yang kita namakan triangular array ya. Array yang dibagi menjadi 2, upper triangular array dan lower triangular array ya, dimana uppernya itu ya seluruh elemen di bawah diagonal utamanya 0, sedangkan lowernya itu adalah seluruh elemen di atasnya 0.
Nah, ini adalah contohnya menggunakan rumus ya. Rumusnya ini dia ya. Oke, saya rasa itu cukup jelas apa yang saya jelaskan. Nah, yang ketiga, ini seperti ini ya. Nah, suatu array upper triangular array dan array lower triangular array dapat dengan order yang sama ya, dapat disimpan sebagai suatu array dengan order yang berbeda. Contoh ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk array A ya, dimana ini adalah kita namakan upper triangular array karena nilai diagonal utamanya adalah 0. Sedangkan B adalah lower triangular array karena elemen di atas diagonal utamanya bernilai 0. Nah, apabila ya array A dan B disimpan ke dalam array C yang berodonansi ya, berarti apa? Berarti 3 kali 4. Maka ya kalau kita lihat di sini ya, maka 7 ya, berikutnya adalah 7 ya, berikutnya masuk lagi 1, 2 dan 3 ya. Ini berikutnya 8, 9, 4 dan 5 ya. Berikutnya ini adalah 11, 12, 13 dan 16. Maka kesimpulannya apabila array ya A dan B ini kalau disimpan menjadi ya array C dengan ordonansinya 3 kali 4, 3 kali baris dan 4 kali kolom ya, dimana kita masukin dulu di sini ada nilai yang bukan 0, 7 array B sebagai baris pertama, kolom pertama, dilanjutkan oleh array A yaitu yang tadinya baris pertama kolom pertama jadi baris pertama kolom kedua, nilai 1, nilai 2, nilai 3. Berikutnya adalah baris kedua kolom kedua yang array B masuk, 9 masuk, berikutnya lanjutkan oleh 4 dan 5. Yang berikutnya 11, 12, 13 berarti 11 masuk, 12 masuk, 13 masuk, berikutnya adalah 6. Nah, di sini dikatakan ya beronasi 3 kali 4. Nah, pasti ada bisa mengambil kesimpulan juga bahwa lower triangular array adalah nilai yang pertama kali diambil, dilanjutkan oleh upper triangular array. Saya rasa pembahasan tentang triangular array jelas sekali ya. Nah, yang berikutnya adalah spare array atau array jarang ya. Suatu array yang sangat banyak elemen nolnya, contohnya adalah array A ya, pada gambar berikut. Yang elemen nolnya banyak elemen nolnya. Kita bisa lihat nih, ini adalah spare array. Pada baris pertama ya, untuk elemen tidak sama dengan 0 itu adalah 1 dan 2. Ini berarti di baris pertama kolom ke-5 dan baris pertama kolom ke berapa nih? 1, 6, 7, 8, 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari baris pertama kolom ke-5 dan baris pertama kolom ke-8. Yang di sini untuk 1 ya, baris kedua kolom kedua. Di sini baris 1 kolom ke-1, ini baris keempat kolom keempat ya, 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5 kolom ke-4, dan di sini adalah baris ya, baris ke-6 ya, kolomnya ke-8. Nah, suatu array sangat banyak elemen nolnya ya. Nah, itu saya rasa itu cukup ya, jelas ya, spare array atau array jarang. Cuma kita menentukan suatu array yang sangat banyak elemen nolnya adalah array A ya, seperti array jarang. Oke, saya rasa untuk pembahasan ya tentang array dimensi banyak atau 3 sudah cukup jelas. Terus ada triangular array juga sudah saya jelaskan cukup jelas, dan spare array ini hanya kita melihat sebuah array yang nilai nolnya itu lebih dominan dibandingkan nilai yang bukan 0. Baik ya, saya lanjutkan untuk implementasi program 3 dimensi ya.
Nah, di sini array 3 dimensi berarti kita perlu membuat daftar yang memiliki 3 parameter di dalamnya. Nah, di sini contohnya variabel A, B, C, A kali B kali C gitu ya. Seperti array 3 dimensi dalam bahasa lain. Nah, pada program ini kita akan mencoba membentuk list 3 dimensi dengan isinya RDS ya. Ini RDS. Mari kita lihat contoh berikutnya. Di sini saya ketikkan buffer sebagai keterangan daripada program ini, yaitu program Python untuk mencetak 3 dimensi. Yang import cukup untuk mencetak saja ya. Nah, saya kasih fungsi yaitu import pprint ya. Depth treat ya. Depth nama fungsinya 3 dimension ya, dalam kurung A, B, C ya. Ini saya sudah siapkan, saya tidak ketik lagi terlalu lama durasinya. Terus ada LST nya, listnya ini, listnya ingat ya, fungsinya list waktu pernah saya jelaskan ya di mata kuliah logika algoritma dengan pemrograman Python. Nah, di sini listnya adalah RDS for call ya, for call kolom maksudnya ya. For untuk kolom dalam range ya A ya, B ya, dan C ya. Ini terlalu C, saya kecilkan dikit dulu ya. Nah, masih terlalu besar. Oke. Nah, saya rasa cukup. Nah, ini di sini adalah list for call in range untuk A, terus for call in range untuk B, terus for in range untuk C. Nah, return list ya, dia akan kembali ya selama kondisinya tersebut. Nah, berikutnya driver kode drivernya call 1 ini yaitu sama dengan 5 ya, call 2 nya sama dengan 3, row nya sama dengan 2. Nah, gunakan ya print untuk functionnya nih ya, saya gunakan ya pprint panggil fungsi dari depth ini ya, depth call 1, call 2 dan row. Oke, saya rasa itu untuk perintahnya, maka saya jalankan aja eksekusi programnya. Nah, ini dia tampil seperti ini ya. Nah, ini tampilnya seperti ini. Jadi ada RDS ya, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berikutnya ini juga kolomnya ada 5, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, di sini untuk pembacaannya. Nah, saya rasa ini contoh 3 dimensi ya. Nah, untuk proses perhitungannya belum ya. Nah, ini baru menampilkan ya tampilan daripada sebuah array dimensi 3. Baik, yang berikut ya, saya ini lagi ya tampilkan instruksi codingan dari Python. Yang kedua ini program Python ya untuk menggabungkan dua list ya, 3 dimensi menjadi 1 list ya. Di sini saya kasih keterangan informasi program, dan yang kedua importing cukup dicetak saja ya. Maka perintah pertama adalah import pprint ya, fungsikan tetrith ya, tetrith untuk kolom ya, variabelnya yaitu A, B, C yang nanti fungsinya akan memanggil. Nah, di sini adalah list pertama. Ini saya tampilkan adalah RDS strip A ya. For call in range ya untuk A ya, for call in range untuk B, for row ya untuk barisnya adalah C ya. List yang kedua adalah RDSB ya, for call in range A ya, for call in range B, dan for range C ya. Nah, kita merge nih ya, kita merge using RDS operatornya, berarti LST sama dengan LST1 ditambah LST2 return. Dia akan balik lagi ke dalam kondisi LST ini ya. Nah, driver kodenya itu call 1 sama dengan 3 ya, call 2 sama dengan 3, row-nya sama dengan 3. Nah, use berarti printed functionnya ya, yang digunakan di dalam mencetak function ini pprint 3D ya, fungsi 3 ini ya, call 1 nya, call 2 dan row-nya.
Oke, kita tes fungsi jalannya program ini ya. Nah ini tampilkan ya, dari 3 dimensi yang tampilannya itu ya, dari menggabungkan 2 list 3D ini ya, list 1 dan list 2 menjadi satu ya di sini fungsinya. Nah ini ya, yang kedua ya, untuk array 3 dimensi. Ya di sini ada penambahan sedikit ya, dimana LST sama dengan ST ditambah dengan LST 1 ditambah dengan LST 2. Baik ya, saya lanjutkan. Ini saya contohkan untuk penjumlahan, pengurang, perkalian, pembagian, dan perpangkatan ya. Sebenarnya simpel saja sih programnya ya. Array A misalnya NP array, saya pakai NumPy ya, NumPy array 1 2 3 4 5 ya, array B yaitu 2222 ya. Anda tinggal cetak aja sih di sini ya, print penjumlahan sama dengan ya array A ditambah array B ya. Kalau pakai NumPy ini lebih simpel ya, print pengurangan sama dengan array A dikurang dari array B, print perkalian sama dengan array A dikali ARN B ya. Yang berikutnya array ya, print pembagian ya, array A dibagi array B, print perpangkatan ya, array A dikali dengan array B. Ini kalau dijalankan simpel saja ya. Di sini maka kita tinggal keluar aja penjumlahannya. Dari perkalian ini kita sudah pertambahannya sudah kita dapatkan, pengurangannya juga sudah kita dapatkan, perkaliannya juga sudah kita dapatkan, pembagiannya juga sudah kita dapatkan, perpangkatannya juga sudah kita dapatkan. Nah itu untuk yang ini ya, yang berikutnya nih ya, dia juga saya siapkan ya. Ini ada info NumPy as NMP ya, X NMP array ya. Di sini arraynya ini ya, ini masuk juga kategori array dimensi 3 ya, X NumPy array ya, tampilan seperti ini, X NumPy array dengan nilai 167592, print X NumPy array 16275992 ya, terusnya print X ya, X NumPy array ya, print. Ini sih tinggal menampilkannya. Ini arraynya komplit. Kalau kita tampilkan dia seperti ini. Nah, ini dia. Nah kalau Anda lihat ya, ini di tipe kompleks kita adalah penggabungan ya, dari array yang pertama, yang kedua, yang kita gabungkan kompleks ya. Di sini nilainya. Oke, saya rasa itu ya. Yang berikutnya ini sebenarnya sudah ada ya. Ini tampilkan yang ketiga ya. Nah ini sebenarnya udah ada. Nah, kalau misalnya ya, nah kita bisa lihat ya, info NumPy as NumPy ya, X NP ya 33 ya, print original arraynya, print X ya, print 0 pada batasan 1 sampai dengan array ya, X NP part X part with ya, mode konstan ya, konstan value print. Nah ini tinggal cetak aja. Nah saya rasa ini hanya buat tambahan ya. Yang tadi yang 2 itu, yang pertama array dimensi 3 itu contoh penampilannya ya. Untuk proses perhitungan seperti rumus itu ya, belum saya dapatkan ya, itu untuk sementara waktu. Nah ini seperti ini ya, nanti ini tinggal tambahkan ya. Nah saya rasa ini hasil tampilannya ya, saya rasa itu cukup ya.